Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini untuk pertemuan kedua dengan saya, kita akan belajar mengenai patofisiologi peradangan pada urinaria. Pada kasus hari ini membahas mengenai GNA dan GNC atau GNK. Sudah belajar ya sebelumnya apa itu GNA dan GNC? Jadi kalau sudah belajar kita bisa langsung sama-sama membahas. Kalau belum belajar nanti kan belum tahu apa-apa ya. Jadi kalau sudah belajar dulu kita lebih gampang untuk membahasnya. Baik, seperti biasa tidak bosan-bosannya untuk patofis ini kita akan membahas mengenai hal-hal seperti definisi, kemudian etiologi, manifestasi, sampai dengan asuhan keperawatannya. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini, yaitu definisi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologinya bagaimana. Nanti Anda akan merangkum ke dalam pathway, kemudian pemeriksaan penunjang, komplikasi, tata laksana, serta asuhan keperawatan. Oke, sesuai dengan judulnya akan ada pembahasan dua hal, yaitu GNA dan GNK. Apa itu GNA? GNA glomerulonefritis akut dan glomerulonefritis kronis. Apa itu glomerulonefritis kronis? Nah, ini saya betulkan dulu. Nah, apa itu yang disebut dengan glomerulonefritis akut atau GNA? Jadi GNA merupakan suatu reaksi imunologis pada ginjal terhadap bakteri tertentu atau virus tertentu. Nah, biasanya yang sering terjadi pada kasus GNA adalah akibat dari bakteri Streptococcus. Bisa dikatakan GNA juga merupakan kelainan pada glomerulus yang bersifat akut. Berarti kalau kata akut kurang dari 6 bulan dengan karakteristik gambaran klinis dan kelainan hispatologis yang cepat. Nah, ini sesuai dengan namanya glomerulonefritis, berarti ada infeksi pada glomerulusnya, yaitu di selaput-selaput membran ginjal. Nah, di sini ada infeksi, inflamasi karena suatu bakteri atau virus sehingga GFR-nya atau laju penyaringannya terganggu. Nah, kita lihat lagi untuk memahami konsep penyakit, kita kembali lagi pada anatomi fisiologi ya. Di sini ada anatomi fisiologi dari ginjal. Nah, harusnya di sini glomerulus atau nefron-nefronnya ini normal, bisa menyaring sesuai dengan fungsinya, yaitu menyaring protein, kemudian darah ya, dan natrium dan sebagainya. Tapi pada kasus glomerulonefritis ini terjadi peradangan sehingga dia menjadi membran yang semi-permeabel atau lebih permeabel sehingga dia tidak bisa menyaring apa yang seharusnya dia saring dan masuk ke dalam darah kembali. Nah, apa sih etiologinya? Tadi sudah dijelaskan sesuai dengan pengertiannya. Etiologi dari GNA ini sebagian besar karena Streptococcus. Ini timbul setelah infeksi saluran pernafasan atas, kemudian oleh kuman Streptococcus beta hemolyticus grup A. Jadi karena ada infeksi saluran pernafasan atas sehingga terjadi bakteremia atau bakteri tersebut, Streptococcus tersebut masuk ke dalam aliran darah sampai ke ginjal sehingga dia menginfeksi glomerulusnya. GNA ini didahului oleh infeksi ekstrarenal terutama di traktus respiratorus bagian atas dan kulit oleh kuman Streptococcus beta hemolyticus grup A. Tipenya bermacam-macam, ada yang tipe 12, 4, 16, 25, dan 29. Anda bisa mencari lebih jelasnya pada mikrobiologi, apa sih Streptococcus grup A dengan tipe-tipe nomor seperti ini. Selain Streptococcus juga bisa disebabkan oleh virus seperti varicella, influenza, kemudian juga bisa disebabkan karena parasit yaitu malaria. Nah, apa saja manifestasi atau gejala klinis yang muncul pada GNA ini? Karena terjadi retensi urin atau pembendungan cairan pada
seluler di dalam tubuh, maka akan terjadi sembab preorbita. Kemudian karena ada penumpukan atau peningkatan ureum kreatinin sehingga pasiennya akan menjadi malaise, kemudian sakit kepala dan sering terjadi yaitu anoreksia sampai mual ya. Nah, ini kadang-kadang terjadi asites, kemudian yang sering muncul karena adanya retensi natrium, retensi cairan sehingga meningkatkan aldosteron, renin angiotensin 1, 2 sehingga akan terjadi hipertensi. Karena terjadi retensi cairan, maka sering terjadi oliguri atau air kemih yang keluar menjadi sedikit, bahkan anuria tidak keluar sama sekali. Kemudian karena glomerulus ini tidak nefronnya ini tidak bisa menyaring darah kemudian protein sehingga darah yang harusnya masuk ke aliran darah ini bisa keluar melalui ginjal dan masuk ke kandung kemih sehingga air kemihnya menjadi kemerahan atau biasa disebut hematuri. Kemudian terjadi takikardi, takipneu, kemudian ada rales pada paru jika sampai terjadi efusi pleura. Nah, ini cairan dalam pleura sehingga menjadi kardiomegali biasanya akan muncul yang namanya bunyi rales pada paru. Selanjutnya, untuk kasus-kasus ringan, manifestasi yang terjadi bisa terjadi proliferasi ringan sampai sedang dari sel mesangial dan matriks. Kemudian untuk kasus berat terjadi proliferasi sel mesangial, matriks, dan sel endotel yang difus, disertai infiltrasi sel PML, polimorfonuklear, dan monosit. Nah, manifestasi lainnya sesuai dengan penjelasan tadi di manifestasi sebelumnya, karena kerusakan rumbai-rumbai kapiler glomerulus, yaitu pada nefron-nefronnya di sini, akan terjadi hematuri, karena penyaringannya terganggu sehingga darahnya keluar dan ikut pada air kemih. Kemudian urin kemerahan atau pekat seperti kopi, kemudian terjadi edema karena terjadi penurunan GFR, dan terjadi peningkatan aldosteron, sehingga tadi akan menyebabkan hipertensi. Sering sekali pasien-pasien seperti ini pada pasien anak juga akan mengalami yang namanya hipertensi. Nah, ini gambaran secara sederhananya dari proses proteinuria dan hematuria. Nah, ini harusnya kan membrannya itu tertutup rapat ya, tapi karena ada yang namanya infeksi, dia menjadi semi permeabel, dia lebih permeabel, permeabilitasnya meningkat sehingga darah kemudian protein itu bisa keluar dari salurannya. Nah, ini harusnya kembalikan ke saluran darah, ke pembuluh darah, dia malah keluar dan ikut ke urin. Jadi selain hematuri, pada kasus GNA atau GNK itu pasti terjadi yang namanya proteinuria, bisa sampai +3 atau +4 untuk penurunan atau peningkatan proteinuria dalam urinnya karena memang membrannya ini lebih permeabel dan lebih bisa mengeluarkan protein dan darahnya sehingga kalau pada kasus orang awam biasanya disebut ginjal bocor ya. Nah, bagaimana sih patofisiologinya? Nanti Anda bisa menyusun hingga mendapatkan diagnosanya. Ini patofis secara umum. Kasus glomerulonefritis akut terjadi setelah infeksi Streptococcus pada tenggorokan atau kadang-kadang pada kulit sesudah masa laten 1-2 minggu. Namun, sebenarnya bukan Streptococcus yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Diduga terdapat suatu antibodi yang ditujukan terhadap antigen khusus yang merupakan membran plasma streptokokal spesifik. Jadi karena ini dijelaskan di sini bukan karena streptococcusnya yang memberikan kerusakan ya, tapi karena antibodi atau antigen yang khusus tersebut membentuk antigen sehingga antibodi dalam tubuh itu menanggapi hal tersebut
terlalu besar ya, dianggapnya benar-benar ancaman sehingga menyebabkan yang namanya kerusakan ginjal. Nah, terbentuk kompleks antigen antibodi dalam darah bersirkulasi ke dalam glomerulus. Tempat kompleks tersebut secara mekanis berangkap dalam membran basalis. Selanjutnya, komplemen akan terfiksasi mengakibatkan lesi dan peradangan yang menarik leukosit polimer mononuklear dan trombosit menuju tempat lesi. Nah, ini patofis secara sederhana. Nanti Anda bisa jabarkan di tugasnya, yaitu membuat pathway dari mulai etiologi, kemudian prosesnya, sampai nanti ditemukan diagnosa keperawatannya apa. Nah, apa saja pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan? Tentu yang pertama adalah urinalisis atau pemeriksaan urin. Nah, biasanya ini pasti akan terjadi proteinuria, kemudian hematuria, entah itu secara makroskopis atau mikroskopis, karena memang hematuria bisa dilihat tanpa mikroskop ya, dan terjadi torak eritrosit. Untuk pemeriksaan darah, biasanya kadar bun dan kreatininnya meningkat. Karena ada proteinuria, maka albuminnya menurun, LED meningkat, ya, laju endap darahnya meningkat karena darah semakin pekat, dan komplemen C3 kurang dari 50 mg per dl. Selanjutnya, untuk keterangan atau pemeriksaan lebih lanjut bisa menggunakan biopsi ginjal. Ya. Biasanya ini kalau terjadi obstruksi papiller glomeruler. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti ini, untuk kepastian diagnosis bisa menggunakan biopsi ginjal, kemudian isolasi dan identifikasi Streptococcus ini untuk menemukan tipe atau jenis dari bakterinya sehingga pengobatannya akan lebih efektif sesuai dengan bakteri yang ditemukan. Kemudian bisa uji serologi respon imun terhadap antigen Streptococcus tersebut. Tadi kan karena adanya antigen yang menyerang antibodi tadi. Nah, apa komplikasi dari GNA ini? Kalau terjadi yang namanya retensi urin, kemudian peningkatan aldosteron terus-menerus, akan terjadi hipertensi yang akan semakin parah ya, karena manifestasi pasti dari penyakit ini adalah terjadinya hipertensi. Kalau hipertensi terjadi terus-menerus, pasti akan mengakibatkan kerja jantung meningkat sehingga terjadi CHF atau dekompensasi jantung. Dan yang lebih parah lagi, kalau tidak segera ditangani maka akan terjadi gagal ginjal akut. Bagaimana tata laksana untuk GNA ini? Nah, untuk tata laksana bisa menggunakan terapi suportif, pendukung, dan simptomatik. Jadi kita mengobati tanda dan gejala atau simptom apa yang muncul pada kasus tersebut. Kemudian istirahat mutlak 3-4 minggu dulu sampai kalau teori yang dulu bisa sampai 6-8 minggu ya. Yang terbaru bisa istirahat sampai 3-4 minggu. Kemudian untuk antibiotiknya karena peradangan akibat bakteri, diduga itu bakteri Streptococcus, maka diberikan antibiotik yaitu golongan penisilin dengan amoxicillin dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan dibagi menjadi 3 dosis selama 10 hari. Dan yang penting adalah makanan rendah protein dan rendah garam. Kenapa rendah protein? Karena untuk mengurangi cara kerja ginjal. Tapi tetap saja harus diperhatikan dietnya, jangan sampai karena rendah protein sehingga pasiennya menjadi kekurangan albumin yang parah ya. Kemudian yang penting juga adalah rendah garam karena tadi pasiennya mengalami hipertensi, maka dietnya juga harus rendah garam. Biasanya untuk protein 1 gram per kilogram berat badan per hari, untuk garamnya cukup 1 gram per hari. Nah, jika pasiennya ini atau pasien yang sakit GNA ini mengalami tanpa komplikasi, maka diberikan cairan sesuai dengan kebutuhan cairannya. Jika memang dengan komplikasi, misalnya gagal jantung, maka wajib untuk membatasi cairan. Jangan lupa untuk penata laksanaan medisnya atau kolaborasi obat-obatannya juga diberikan diuretik, misalnya lasik, untuk mengeluarkan kelebihan cairan yang ada dalam tubuh akibat retensi urin.
Selanjutnya, untuk asuhan keperawatannya, yang pertama adalah mulai dari pengkajian. Nah, untuk pengkajian biasanya pasti ditemukan urin keruh, tadi ada hematuria, kemudian proteinuria, ada protein di dalam urin, yang jelas juga oliguri atau penurunan urin output. Untuk sistem kardiovaskulernya biasanya akan ditemui hipertensi. Untuk neurologisnya kadang terjadi letargi, iritabilitas, dan kejang. Selanjutnya, untuk gastrointestinal yang sering dialami pasien dengan GNA ini, yaitu anoreksia ya, tidak nafsu makan karena mual, kemudian bisa sampai terjadi muntah atau vomitus. Untuk hematologinya karena banyak kehilangan darah atau terjadi hematuri, maka pasien biasanya akan mengalami anemia, dan karena adanya ketidakseimbangan elektrolit bisa terjadi hiperkalemia. Untuk sistem integumennya, biasanya yang sering bisa dilihat adalah edema, kemudian pasien juga tampak pucat karena terjadi anemia tadi. Jadi saling berhubungan ya. Nah, apakah diagnosa yang mungkin muncul? Nanti Anda bisa banyak menemukan diagnosa ya. Untuk contoh saja di sini, diagnosa keperawatan yang muncul pasti karena mengalami edema, maka diagnosa keperawatannya adalah kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi cairan dan natrium, kemudian bisa terjadi keletihan berhubungan dengan anemia atau intoleransi aktivitas berhubungan dengan anemia, dan karena pasien yang mengalami anoreksia atau vomitus, bisa diangkat diagnosa perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah atau pembatasan dietnya. Contoh dari NOCNIC-nya untuk diagnosa keperawatan kelebihan volume cairan, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama beberapa jam, beberapa hari maksudnya, diharapkan kelebihan volume cairan menurun dengan kriteria hasil keseimbangan cairan dan keseimbangan elektrolit. Ini masih versi Nanda NOCNIC ya. Untuk versi SDKI atau 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI nanti akan berbeda. Nanti silahkan untuk pengetahuan saja, Anda bisa mempelajari juga 3S selain 3N ini. Untuk intervensi keperawatannya, yaitu monitor cairan, tentu saja harus ditentukan intake dan outputnya, kemudian bagaimana pengeluaran eliminasinya, monitor berat badannya, monitor tekanan darah yang penting, kemudian bagaimana berat jenis urinnya, batasi atau alokasikan cairan, serta yang penting adalah kolaborasi pemberian diuretik untuk mengatasi kelebihan volume cairannya karena retensi. Selanjutnya, untuk intoleransi aktivitas berhubungan dengan anemia, NOC-nya yaitu toleransi aktivitas, nanti bisa Anda cari indikatornya. Kemudian untuk intervensinya bisa beri kolaborasi dengan ahli terapis, okupasi, tentang perencanaan dan pemantauan program aktivitas, bantu klien mengidentifikasi aktivitas yang mampu untuk dilakukan, kemudian yang diinginkan apa, serta harus dikasih edukasi pada keluarga untuk mengidentifikasi kelemahan dalam level aktivitas tertentu. Demikian untuk GNA. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung chat di WA saya atau bisa di forum diskusi, karena forum diskusi juga termasuk dalam penilaian. Nanti di situ dilihat siapa yang aktif dan tidak aktif atau sama sekali tidak berpartisipasi dalam forum diskusi. Baik, untuk yang kedua kita lanjutkan lagi langsung dengan glomerulus nephritis kronis atau GNK. Kalau di RPP yaitu Gen C. Apa itu Gen A? Sebenarnya ini sama saja ya, Gen A dan Gen C. Apa bedanya? Tentu bedanya dengan waktu ya. Kalau Gen A akut berarti terjadi secara cepat, progresif, dan memang waktunya masih relatif singkat. Kalau GNK berarti memang sudah
lama pada kasus-kasus kejadiannya karena sudah kronis. Jadi GNA adalah sindrom klinis yang ditandai dengan penyakit pada glomerulus ginjal dan penurunan progresif fungsi ginjal untuk waktu yang sangat lama. Nah, ini juga bisa disebut kelainan di mana terjadi kerusakan glomeruli dan kemunduran atau penurunan fungsi ginjal selama bertahun-tahun. Nah, kalau GNK ini udah parah ya, karena sudah terjadi selama bertahun-tahun. Nah, biasanya GNK ini adalah suatu peradangan yang lama pada sel-sel glomerulus terjadi akibat dari GNA. Jadi GNK ini kelanjutan dari GNA yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Sehingga akan muncul yang namanya GNK karena GNA yang tidak membaik atau timbul secara spontan. Makanya untuk kasus GNK ini harus segera diselesaikan agar tidak sampai terjadi GNK. Nah, etiologinya apa? Seperti yang dijelaskan tadi, etiologi dari GNK yaitu lanjutan GNA, seringkali tanpa riwayat infeksi, bahkan kadang tidak ada riwayat infeksi, tiba-tiba sudah GNA dan GNK. Bisa karena keracunan timah hitam atau terdion, karena penyakit sifilis, DM, trombosis vena renalis, hipertensi kronis, penyakit kolagen, dan penyebab lain yang tidak diketahui yang ditemui pada stadium lanjut. Manifestasi klinisnya hampir sama ya, tetap edema itu pasti ada ya, yang terlihat yaitu pada orbita, kemudian hematuri, perdarahan di urinnya, dan hipertensi. Manifestasi lain yaitu bahkan kadang tidak memberikan keluhan hingga terjadi gagal ginjal ya. Ada yang tidak merasakan keluhan sampai akhirnya terjadi gagal ginjal. Kemudian peningkatan suhu tubuh karena ada peradangan, serta mual, muntah, tidak nafsu makan, serta penurunan albumin. Nah, ini karena terjadi kerusakan pada glomerulus, tidak bisa menyaring dengan tepat, filtrasinya kurang bagus, sehingga terjadi peningkatan ureum dan kreatinin. Sama ya, oliguri dan anuria. Suhu subfebril, kolesterol naik. Nah, ini biasanya kolesterolnya juga tinggi selain hipertensi. Fungsi ginjal menurun, anemia, gagal jantung, bahkan bisa kematian. Nah, ini selalu merasa haus dan miksi pada malam hari, nokturia. Nah, bagaimana patofisiologinya dari GNK? Nah, ini awitannya mungkin seperti GNA atau tampak sebagai reaksi antigen antibodi yang lebih ringan. Kadang-kadang sangat ringan sehingga terabaikan. Nah, ini yang dimaksud kadang-kadang tidak ada keluhan atau gejala sehingga sering diabaikan. Setelah kejadian berulangnya infeksi ini, ukuran ginjal semakin berkurang sekitar 1/5 dari ukuran normal dan terdiri dari jaringan fibrosa yang luas. Jadi seperti terjadi iskemik atau fibrosis ya, sehingga ukuran ginjalnya ini berkurang 1/5. Nah, korteks mengecil menjadi lapisan yang tebalnya 1-2 mm atau kurang. Nah, ini bekas jaringan parut merusak sisa korteks menyebabkan permukaan ginjal kasar dan irreguler. Nah, pada kejadian ini sejumlah glomeruli dan tubulusnya berubah menjadi jaringan parut. Nah, Anda bisa bayangkan kalau glomeruli dan tubulusnya berubah menjadi jaringan parut, pasti fungsinya sudah tidak bisa berjalan bagus ya. Kemudian cabang-cabang arteri renal menebal, akhirnya terjadi kerusakan glomerulus yang parah sehingga menghasilkan penyakit ginjal tahap akhir atau gagal ginjal. Pemeriksaan penunjangnya apa saja? Masih sama, untuk pemeriksaan penunjang bisa menggunakan urinalisis,
Kemudian ronsen, ada pemeriksaan lab, jadi darahnya diperiksa, ada ultrasonografi ginjal, endoskopi, dan untuk lebih dalamnya bisa menggunakan arteriogram ginjal untuk mengetahui arteri pada glomerulus atau pada nefron-nefron di ginjal. Komplikasinya apa? Masih sama untuk komplikasi karena terjadi retensi, kerusakan juga pada glomerulus sehingga mengakibatkan oliguria sampai anuria. Yang lebih parah lagi, ensefalopati hipertensi, dan tentunya terjadi gangguan sirkulasi dalam tubuh. Bagaimana tata laksana medisnya? Ini tata laksana ada medis dan keperawatan. Untuk tata laksana medis, pengobatan menurut gejala klinis yang muncul, kemudian pengobatan aktivitas atau pemulihan aktivitasnya, pengawasan hipertensi, pemberian antibiotik, dan dialisis. Ini pada kasus yang sudah parah sehingga ginjalnya tidak bisa dengan baik untuk menyaring sampah atau ureum kreatinin sehingga perlu dialisis agar pasiennya bisa bertahan hidup. Untuk tata laksana keperawatan disesuaikan dengan kondisi pasien seperti apa. Kemudian yang paling penting dan tidak boleh dilanggar adalah patuh terhadap kontrol teratur. Kemudian diet ketat cukup gizi, dietnya harus ketat, bagaimana asupan proteinnya, bagaimana asupan garamnya, harus ketat dietnya, tidak boleh sembarangan. Kemudian pembatasan aktivitas hanya pada saat atau aktivitas yang diperlukan. Dan yang paling penting juga kontrol ke dokter secara teratur. Bagaimana asuhan keperawatan pada kasus GNA? Nah, untuk yang pertama, pengkajian pada sistem genitourinaria. Ini biasa ditemukan urinnya keruh, kemudian proteinuria, ada penurunan urin, serta hematuria. Dan untuk neurologis, akan terjadi letargi, iritabilitas, dan kejang. Untuk integumen akan tampak pucat. Kemudian kardiovaskular terjadi hipertensi, gastrointestinal terjadi anoreksia, vomitis, bahkan diare. Dan untuk hematologi terjadi anemia dan hiperkalemia. Hampir sama ya memang untuk GNA dan GNK. Apakah diagnosa keperawatan yang mungkin muncul? Nah, ini contohnya juga banyak nanti Anda bisa temukan apa saja diagnosa keperawatan pada kasus GNK. Contohnya untuk diagnosa keperawatan pada kasus GNK ini adalah gangguan perfungsi jaringan berhubungan dengan retensi air dan natrium, kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi cairan dan oliguri, serta intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan. Nah, tentu saja untuk melakukannya sama dengan yang tadi ya. Kita mengatasi retensi cairannya, mengatasi kelebihan volume cairannya, kemudian mengatasi anemianya juga, dan untuk pemulihan toleransi aktivitasnya bagaimana. Nah, demikian sama ya. Oke, tetap semangat untuk study at home, tetap belajar di rumah, tetap banyak baca-baca buku. Selain dari penjelasan ini, karena penjelasan dari saya cukup singkat, untuk lebih mendalamnya Anda bisa belajar mandiri sehingga bisa lebih memahami apa itu GNK dan GNA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ditonton videonya, di-like, di-subscribe ya. Kalau tidak ditanyakan, saya akhiri. Ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi.